Aku mau kasih kamu satu cerita menarik pas aku lagi di Amerika. Ini temenku namanya Kevin Chandra. Dia adalah CEO dan co-founder dari The Prompting Company. Aku sempat ketemu dia pas di US dan sempat aku bikinin short formnya padahal cuma interview tapi viral banget. Kenapa bisa viral? Karena cerita dia yang sebenarnya tuh biasa aja. Mungkin ada sebagian orang yang pernah ngalamin tapi nggak pernah disuarakan. Yaitu effort ketika membangun startup di Indonesia. Jadi waktu Kevin selesai kuliah, dia waktu itu pulang ke Indonesia, berusaha untuk bikin startup keuangan sendiri. Of course, kalau di Indonesia mau bikin startup keuangan, kita harus ke OJK. Waktu itu mungkin bisa ke Bapepti juga. Nah, nyampe di Indonesia, startup dia itu banyak terhalang karena birokrasi. Dia pusing, dia nggak mau lagi dealing dengan birokrasi, dan dia balik lagi ke Amerika untuk mencari jalan dan membuat suatu perusahaan yang baru. Memang tidak ada hubungannya lagi dengan keuangan, tapi dari perusahaan itu dia exit, dan dia sekarang bisa build another company yang sudah diinvest oleh investor ternama seperti Y Combinator, Big 15, dan lainnya. Bahkan klien-kliennya pun dari Fortune 500 companies seperti Nvidia, Google, Snapchat, dan lainnya juga. Tapi setelah aku ngobrol sama dia, kesimpulannya adalah kalau kita mau buat bisnis itu udah bukan soal bakat dan udah bukan soal hard work lagi, tapi soal tempat di mana kamu berada. Aku udah riset soal hal ini dan menurut aku ada 3 hal yang kamu harus pahami untuk ngerti kenapa tempat itu penting sekali. Chapter pertama, korelasi tempat lahir dengan status ekonomi kamu. Karena pada akhirnya itu udah bukan seberapa keras lagi kerja keras kamu, tapi apakah kamu tumbuh di tanah yang subur atau di tanah yang salah. Ada satu data ini yang lumayan bikin aku mikir lama. Ada penelitian dari Resh Chetty dan Nathaniel Hendran yang dipublikasikan di Quarterly Journal of Economics. Dan publikasi ini nunjukin sesuatu yang lumayan surprising. Setiap tahun yang dihabisi oleh anak di lingkungan yang lebih baik, secara konsisten akan meningkatkan penghasilan mereka di masa dewasa. Sebaliknya, setiap tahun ketika anak itu dibesarkan di kota kecil seperti Baltimore, maka akan mengurangi mobilitas anak tersebut dan mengurangi juga kapabilitas penghasilan anak itu by 0,7% per tahun ketika dia dewasa. Memang kelihatannya kecil, tapi kalau kita lihat dan kalikan penghasilannya selama 17 atau 18 tahun, bisa jadi penalti penghasilan di 14%. Dan ingat, ini cuma satu faktor aja di mana anak-anak kecil ini tumbuh. Dan ini tuh bukan soal seberapa besar kotanya, seberapa kecil negaranya juga, tapi lebih ke kualitas environment dari anak kecil itu tumbuh. Seperti faktor-faktor sekolah yang tersedia, network yang bisa diakses, dan ekspektasi yang didapatkan oleh anak kecil ini setiap hari. Dan di Indonesia, ini jauh lebih ekstrim lagi. Data BPS 2023 itu menunjukkan tingkat penyelesaian SMA di kota itu mencapai 73%. Not bad kan? Sementara di desa itu hanya 56%. Selisihnya hampir 17%, di mana banyak anak di desa itu tidak lulus SMA. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh lagi, rata-rata anak di desa itu hanya menyelesaikan pendidikan selama 7,2 tahun. Sedangkan di perkotaan itu 10,5 tahun. Bayangin aja seberapa banyak edukasi yang didapatkan anak di kota dibandingkan anak yang memang tinggalnya di desa. Artinya, anak yang memang dari desa, walaupun sama kerja kerasnya, berusahanya juga banyak, tapi tetap titik mula awalnya itu akan berbeda sama anak yang tumbuh dan tinggal di kota. Aku juga pengen ngenalin satu kata ini ke kamu, intergenerational mobility, yaitu seberapa besar peluang anak yang berasal dari keluarga miskin bisa naik kelas ekonomi. Penelitian dari UI, Universitas Indonesia, yang juga dipublish di Bulletin of Economic Studies in Indonesia, menemukan bahwa hanya ada 9,29% anak yang lahir dari kuintil terbawah yang berhasil naik ke kuintil teratas dalam 2 dekade. Cuma 1 dari 11 anak. Dan ini tuh bukan berarti nggak mungkin, tapi karena sistemnya yang tidak mendukung adanya kenaikan kelas secara signifikan untuk orang-orang yang memang tidak mampu atau tidak mempunyai akses dan tidak mempunyai mobilitas yang banyak di kota tertentu, bahkan di negara tertentu. Dan itu adalah gap yang harus kita tahu dulu sebelum kita bisa bahas solusinya. Nah, di chapter ini mungkin bisa jadi pembahasan favorit aku karena memang sering banget terabaikan. Ada satu konsep di dalam psikologis namanya Person Environment Fit atau PE Fit. Ini adalah teori dari French, Rogers, and Cobb pada tahun 1974 yang waktu itu menjadi salah satu konsep yang paling banyak diteliti orang dalam organizational psychology. Intinya sederhana banget, performa dan kebahagiaan dari seseorang itu bukan cuma soal kemampuan dia secara individual, tapi seberapa match dia dengan environment-nya. The Annual Review of Organizational Psychology juga merangkumkan ribuan penelitian soal PE Fit dengan satu kunci aja. Outcome terbaik itu bukan keluar ketika orangnya ini memang terbaik, tapi ketika ada compatibility si orang ini dengan environment-nya. Analoginya gini, kalau kamu ngambil benih mangga yang terbaik sekalipun, tanamnya di tanah yang salah,
salah, airnya juga kurang, cuacanya juga tidak memadai, nggak ada sinar matahari, mangga itu tidak akan bisa tumbuh maksimal. Bukan salah benihnya loh, tapi tanahnya aja yang nggak nge-support growth dari mangga tersebut. Nah, hal ini juga hal yang sama yang terjadi kepada kita manusia. Penelitian PE Fit menunjukkan bahwa misfit, ketidakcocokan antara orang dan environment-nya bisa secara langsung atau tidak langsung berdampak ke mental health, underperformance, dan juga burnout. Dan yang bikin menarik, PE Fit itu nggak melulu soal pekerjaan kok. Schneider bahkan menunjukkan kalau PE Fit ini nggak cuman ada di dalam pekerjaan, tapi menjadi konsep paling penting di kehidupan. Karena dia juga menyentuh banyak aspek, seperti karir, hubungan, komunitas, komunikasi, tempat di mana kita tinggal, dan lainnya. Jadi kalau kamu pernah ngerasa kayak, kok aku udah kerja keras banget ya, tapi nggak berkembang, dan merasa burnout, nggak merasa di-support dengan environment-nya, nah berarti ini saatnya kamu refleksi juga, mungkin environment kamu itu tidak men-support growth kamu sendiri. Kamu bisa jadi bukan gagal, tapi kamu belum ketemu tanah yang tepat. Aku coba kasih contoh Bill Gates. Di buku Malcolm Gladwell yang judulnya Outliers, dia bahas PE Fit ini dengan clear hanya dengan cerita Bill Gates. Kita semua tahu kalau Bill Gates itu seorang jenius. Dia sendiri pun udah programming dari dia kecil, bahkan sudah punya 10.000 jam di mana dia programming sebelum dia launching perusahaannya sendiri, yaitu Microsoft. Tapi yang nggak orang-orang ceritain, yang memang juga tercantum di buku Outliers itu, di manakah dia mendapatkan 10.000 jam untuk programming di awal-awal. Karena di tahun Bill Gates itu masuk SMP, di tahun 1968, dia itu masuk ke satu sekolah private yang memang sangat bergengsi, yang bernama Lakeside. Nah, di antara semua sekolah pada saat itu, hanya ada beberapa sekolah yang dipakai untuk Bill Gates training. Salah satunya ada di Lakeside tersebut. Bahkan di university besar pun, gak banyak yang punya komputer terminal. Jadi bayangin aja, Bill Gates yang waktu itu SMP, dia bisa ngoding sampai malam, sampai midnight, sampai besoknya pun. Dan dia mendapatkan pengalaman itu karena dia mempunyai akses dan ada di environment yang tepat, yaitu sekolahnya. Kamu bisa bayangin gak sih, kalau Bill Gates itu waktu itu tumbuh dan besar di Indonesia, dia juga masuk ke SMP nasional di Indonesia, dia gak akan punya 10.000 programming hours yang dibutuhkan untuk dia jalanin Microsoft pada waktunya. Bukan karena dia kurang pinter, atau kurang usaha, atau nggak ngerti bahasanya, tapi karena memang environment-nya itu tidak menyediakan resources yang bisa membantu dia untuk berkembang. Tapi dari semua fakta itu, memang kalau misalnya kita ditumbuh besarkan di tempat yang berbeda, tidak mempunyai akses dan environment yang sama, bukan berarti kita itu nggak bisa ngapa-ngapain dan diam aja guys. Makanya menurut aku ini adalah chapter yang paling penting. Gimana caranya kita bisa merubah nasib kita dengan environment yang seadanya. Dan disclaimer dulu ya, aku nggak ngajak kamu untuk langsung pindah negara, atau aku juga nggak ngajak kamu untuk tinggalin pekerjaan kamu, teman-teman kamu, tapi aku pengen kamu pakai video ini untuk refleksi juga, apakah kalian sadar kalau environment itu yang benar atau yang salah, dan kalian itu mau take action atau enggak untuk mengganti environment kamu, dan juga untuk bertumbuh dari aspek kehidupan kamu. Yang pertama, pindah circle. Ini yang paling underrated menurut aku. Ada penelitian dari Raj Chetty yang ditulis di Social Capital, yang juga dipublikasikan oleh Nature. Dia tuh nemuin sesuatu yang menarik, cross-class interaction. Artinya, punyailah pertemanan di lintas ekonomi dan sosial. Dan social cross interaction ini tuh bukan cuma kamu interaksi sekali dua kali ya, tapi benar-benar mempunyai hubungan dan juga bisa bertukar pikiran setiap hari. Dan dari sini good news-nya, kamu itu nggak harus lahir di keluarga kaya untuk mempunyai network yang kaya. Tapi kamu harus sengaja buat nyari environment di sekeliling kamu yang memang isinya orang-orang yang status ekonomi dan status sosialnya itu berada di atas kamu sekarang. Yang kedua, expose diri kamu ke bahasa yang berbeda dan juga kalau bisa travel the world. I know ini sebuah privilege dan gak semua orang itu bisa lakukan ini. Tapi yang tadi, poin pertama, expose diri kamu ke bahasa lain, itu menurutku udah gak kalah penting. Karena unfortunately, bahasa utama di seluruh dunia itu adalah bahasa Inggris. Dan bisa bayangin gak sih, semua riset, semua topik, semua paper itu ditulis dalam bahasa Inggris. Gak banyak juga yang bisa nge-translate dan membawa paper-paper atau finding-finding mereka ke bahasa Indonesia. Jadi bisa bayangin gak sih, ada gap juga antara informasi yang memang tersedia secara global dan yang tersedia di lokal aja di negara kita. Yang ketiga, pindah secara karir dan juga industri. PE Fit Theory itu juga menunjukkan bahwa satu orang itu bisa underperform di satu industri, tapi ketika dibawa ke industri lain, dia malah overperform atau perform lebih baik daripada dia di pekerjaan sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang merasa burnout di pekerjaannya, itu juga bukan gara-gara pekerjaan
pekerjaannya itu sendiri. Itu mungkin aja gara-gara industrinya itu nggak cocok dan nggak bisa nge-support kalian untuk berkembang dan mengubah nasib kalian. Dan ini sedikit advice untuk teman-teman yang memang belum bisa pindah industri, belum bisa pindah negara juga, atau belum bisa keluar dari negara ini untuk melihat dan ngebuka opportunity. Kalian bisa mulai dari satu hal kecil, coba putusin itu toxic environment yang tidak bikin kamu berkembang. Kamu bisa cari circle yang baru, kamu bisa cari pertemanan yang baru yang bisa membawa kamu ke jenjang berikutnya. Siapa tahu kita mulai masuk ke komunitas padel dan kita ketemu suatu employer di sana yang bisa menaikkan gaji kamu. Itu kan nggak ada yang tahu, tapi intinya kita juga harus mempunyai effort lebih untuk mengubah nasib kita. Jadi menurut kamu selama ini kamu udah ada di environment yang tepat atau kamu terlalu takut untuk nyari tahu dan pindah ke environment yang benar? Coba komen di bawah dan jangan lupa follow to become a better version of yourself.